Halo teman-teman, assalamualaikum. Balik lagi di Dunia Dian. Nah, kalau video sebelumnya kan kita bahas soal GoPro itu ya, yang dibeliin sama subscriber dalam tanda kutip. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai aksesoris apa aja sih yang wajib dipunyai ketika kita punya action cam GoPro. Nah, ini dia berbagai macam aksesoris yang wajib dipunyai untuk mendampingi kamera GoPro Anda versi saya. Nah, ini dia aksesoris yang pertama. Ini adalah Shorty. Shorty itu adalah tripod pendek, namanya juga Shorty, atau juga bisa jadi pegangan buat GoPro kalau sambil jalan-jalan gitu. Ini kemasannya kayak gini, ini garansi TAM ya, jadi harganya biasanya lebih mahal dikit dibanding dengan yang nggak garansi TAM. Sebenarnya nggak usah beli yang garansi TAM, nggak apa-apa sih, soalnya kan ini nggak fungsinya ya cuman kayak tripod gitu. Tapi karena ini saya beli satu toko ya sekalian lah, ya bedanya nggak jauh juga sih. Nah, kita akan membuka ya. Oh, ini ada segelnya di sini. Jadi pastikan kalau membeli masih disegel. Oke. Nah, buka segelnya, isinya seperti apa? Ya isinya kayak gini doang. Nah, gedean kemasannya ya, kemasannya gede banget. Isinya cuman gini. Uang, nah, kayak gini. Nah, tuh. Ini bakelnya beda dengan bakel bawaan GoPro ya, yang gede-gede gitu biasanya. Dipakai ini juga, pakai bakel GoPro juga bisa. Biasanya yang kayak gini, ini berguna untuk bagi GoPro Max itu yang 360 itu loh, kamera 360. Jadi biar bakelnya tadi nggak kelihatan hitam tuh kalau di foto 360. Kalian kalau mau tahu foto 360, buka ini aja ya, Instagram saya tuh banyak. Nah itu, jadi ini selain buat dipegang juga bisa jadi ini, bisa jadi tripod. Nah, terus bisa juga di expand atau di expand, tapi nggak panjang-panjang amat, cuma segini doang. Namanya Shorty. Kalau mau yang panjang, GoPro juga ada lagi yang panjang. Atau begini aja. Nih, sambil ngevlog sambil kita pegangin. Nah, kita pasang deh ke GoPro-nya. Ini GoPro-nya tadi. Kita matiin dulu. GoPro-nya. Ini Shorty-nya. Kita buka dulu bakelnya. Lalu kita masukin. Susah nih, masih perawan. Ini kok susah ya, padahal sama-sama GoPro, original GoPro. Kenapa susah? Akhirnya masuk juga, agak susah. Padahal sama-sama GoPro. Mungkin biar ini ya, biar nggak gampang goyang-goyang ya. Nah, ini bisa dipegang kayak gini. Ini bisa diolor. Ini, tuh. Nah, gitu doang sih. Yang ini ya, tongkat ya. Ini sport kit. Ini aja jual terpisah yang chesty namanya. Kali Shorty, ini chesty, itu buat di dada. Ini biasanya buat naik sepeda atau motor tuh bagus tuh, taruh di dada. Jadi pemandangannya kokpit, handlebar, tangan lebih luasa dibanding kalau ditaruh di helm. Itu pemandangannya terlalu tinggi ya. Terus kalau ditaruh di handlebar juga nggak kelihatan bagian dari sepedanya, paling kelihatan bannya aja. Yang kayak. Tapi kalau mau di handlebar ini ada. Jadi yang kit. Kenapa saya beli kit? Sebenarnya cuma butuh ini karena lebih murah dibanding beli
masing-masing gitu. Siapa tahu ntar butuh ini atau ini. Oke, ini penampakannya kayak gini. Oh ya, kalau beli kit itu dapat tas juga. Jadi jatuhnya itu lebih murah, jauh lebih murah ya teman-teman. Beneran jauh lebih murah dibanding nggak beli, dibanding ini ya beli terpisah. Nah, ini bukanya dari sini. Bukanya dari sini. Saya tuh pecinta kemasan ya. Hampir semua barang-barang saya tuh kemasannya nggak saya rusakin. Masih ada gitu. Tapi ini kayaknya harus dirusak sih. Karena ininya di dalam ini. Iya, harus di. Iya, harus ditarik ya. Wah, nah. Tuh. Ini masanya nih, Bang. Nah, ini dapat gini. Ini nanti juga bisa buat naruh itu ya, ke perintilan GoPro lagi. Jadi ya banyak segel-segelnya ini ya, untuk biar tahu nggak di ini ya, buat bukan barang bekas baru. Nah, ini kayak gini. Ini ada embossnya GoPro, warnanya hitam. Saya suka hitam, sablon hitam itu perfect banget. Saya suka banget tuh. Saya suka banget yang begini-begini. Nah, ini dalamnya teman-teman. Ini yang handlebar tadi. Nah, kita lihat dulu. Jadi dapat bakal GoPro tadi. Tapi memang ya, kalau ini GoPro yang asli itu, yang apa namanya, yang bukan KW, itu memang bahannya beda, halusnya beda. Sama ini saya beli yang GoPro-GoProan karena untuk dudukan ininya saya bukan GoPro. Saya pakai si Yi ya, Yi Cam. Nah, ini dapat ininya juga, apa namanya, dapat dudukan buat GoPro-nya ini kayak tadi dapat kan. Terus ini spare karetnya sama ini bakalnya. Nih kita lihat nih. Jadi nanti itu ini sistemnya bagus nih. Jadi nggak jepitnya itu nggak kayak punya saya sebelumnya yang jepitnya model gini ya. Ini kayak tek gitu, kayak di borgol gitu. Jepitnya kayak di borgol, dan ininya bisa dicopot teman-teman. Nah, kayak gini. Nah, nanti handlebarnya itu misal nih, ini aja nih. Ini misal handlebar. Nah, dia jadi gedean juga ya. Gedean misal, nah ini deh, ini handlebar deh. Nah, dia nanti begini. Nah, dia expand. Ini gedean juga kayaknya. Ini untuk buat handlebar kecil kayaknya. Intinya nanti begini. Terus yang ini, nah, ininya masuk ke sini nih teman-teman. Nah, handlebarnya kayak kira-kira segini. Terus ini dikunci gitu. Ini handlebarnya di sini begini. Lalu ini GoPro-nya dimasukin ke sini. Gitu loh. Sorry. Nah, gini kan. Nah, ini GoPro-nya begini nanti. Ini di handlebarnya. Nah, ini karetnya bisa diganti, misal mana tadi handlebarnya kecil, atau yang kecil pakai karet yang tebal. Kalau handlebarnya gede pakai ini, atau bahkan bisa dicopot. Ini bisa dicopot, nggak pakai juga bisa. Misal untuk handlebar yang gede-gede seperti ini nih, yang kayak tadi itu sebenarnya harus dicopot ini. Kayak gitulah gampangannya. Nah, ini yang saya butuh banget. Jadi ini itu bagus nih, ini ya tali. Nah, strapnya bagus. Ini itu nanti dipakai kayak di dada ya. Jadi ini
Ini kayak kutang gitu. Ini buat di punggung kita, lalu ini nanti pas di dada, ini di pinggang kita. Nah, nanti GoPro-nya di sini. Jadi sini dia nanti. Nah, udah deh. Nah, GoPro-nya taruh sini. Nah, kita taruh lah. Kita kasih praktek. Jadi ini nanti, oh ya, kalau di dada nanti itu kan buat konten sepeda, konten motor, mungkin konten jalan-jalan. Yang ini juga buat konten jalan-jalan sama ikan ya. Oh, ikan kan butuhnya ini ya, apa namanya, itu tadi. Nah, tinggal di gini aja sebenarnya. Kayak gini, tinggal dimasukin. Oh, udah deh. Nah, diatur. Oh, agak sini, agak rata juga boleh. Nah, siap berpetualang bikin konten motor atau sepeda. Nah, itu. Nah, dapat apa aja lagi nih? Apa ya ini, nggak ngerti saya. Oh, ini ya sekatnya. Jadi ini tuh penyekat ya. Jadi kan ini ada velcro-nya itu. Tuh. Nah, tadi kan ada ini kita buka. Misal kita mau bikin penyekatnya jadi 2 sekat di sini sama di sini. Nah, ini kan jadi penyekat, yang ini taruh sini mungkin ini. Nah, itu fungsinya jadi penyekat. Nah, aksesoris berikutnya adalah ini nih. Ini tuh adalah roll cage dari original GoPro ya, resmi hitam. Ini adalah pelindung apa namanya? Ya kayak kalau di HP itu casingnya lah ya, casing silikon case-nya. Gunanya adalah biar dia itu GoPro-nya nggak baret-baret, nggak bocel-bocel, dan lensa depannya nggak pecah, terutama untuk penggunaan di olahraga ekstrim ya. Ini seperti ini kan di ini dia apa namanya, di downhill ya, sepeda downhill, sepeda segala macam lah. Ya pokoknya dia bikin nggak aman tanpa scratch. Harganya sekitar 300 ribuan. Ini saya beli di JPC. Oke, langsung kita unboxing. Ini ada segelnya tadi. Dalamnya isinya cuman gini doang, lifetime warranty. Ini kartu garansi nih, lifetime warranty. Tapi garansi yang nggak pernah diklaim itu sebenarnya adalah lifetime warranty ya, garansi seumur hidup. Nah, ngerti juga mau klaimnya kemana. Biasanya selama tokonya masih berdiri sih nggak perlu diklaim, tapi pas sudah mau diklaim tokonya udah nggak ada. Nggak ngerti itu lifetime warranty sampai berapa tahun. Jadi ini casingnya kayak gini doang. Ini nggak ada isinya apa-apa, cuman wadah doang ini. Sama seperti waktu ini ya, yang ini ya, sorti ya, sama ini kayak gini aja. Nah, ini keren. Jadi walaupun dia bedanya masih silikon yang lebih murah banyak, cuman beda feel-nya itu beda dia. Jadi ketebalannya itu pas tapi dia lembut gitu. Terus detail kayak gininya nih. Terus ada ini GoPro-nya, terus ini merah-merahnya. Jadi kesannya dia tidak, justru malah membuat ini GoPro aslinya menjadi lebih bagus gitu. Dia tanpa mengorbankan lensanya segala macam. Bahkan brand GoPro-nya juga masih kelihatan gitu, layarnya sini. Ada juga yang GoPro yang seri travel ya, yang itu dapat case-nya itu nutupin ini gitu. Jadi ini enggak nih yang ini. Ini mic-nya paling yang agak ketutupan, tapi di sini nih. Yang ini ketutupan ya.
Ini, oh tapi dia ada bolongan di sini, jadi nggak ketutupan. Nanti kita pakein ya. Oke, langsung aja kita pakein ya. Ini tutup dulu pakainya. Kayak make ini aja, kayak makein HP aja. Tuh. Langsung aja. Kayak casing HP yang bagus gitu ya. Jadi masuknya pertama agak kayak susah gitu, habis itu tapi dia langsung pas banget tuh, perfect pas, nggak goyang-goyang. Jadi kalau kita, ini penting banget ya. Jadi misal gini teman-teman, kita kan misal habis bawa GoPro kan letakin gitu ya. Kalau ada tongsisnya atau tripodnya kan nggak bisa, harus diletakin begini atau begini. Nah, ini dia terproteksi nih karena dia lebih tebal. Lalu ini juga terproteksi karena ada lensanya, dan lensanya itu bisa dicopot. Lah di sini. Oh. Jadi ini lensanya, lalu masih dilindungi oleh lensa yang ini ya, yang bawaan case-nya ini. Jadi misal kehantem itu lensanya aman gitu. Lensanya aman tuh. Masangnya lagi juga gampang dan bisa dibeliin gitu. Lensanya ini ada, ini kita clutch. Jadi bening, nggak mempengaruhi kualitas pengambil bahan gambar GoPro-nya. Bahkan menurut saya lebih keren gitu. Lihat looknya lebih keren kan menurut saya pakai ini ya. Nah, bagaimana fungsi tombol-tombolnya, apakah berkurang dengan case ini? Kita buktiin aja. Enggak, masih gampang nyalainnya. Lalu tombol atasnya bagaimana? Masih gampang, masih lembut, jadi tidak berkurang apapun. Terus brand GoPro-nya masih kelihatan, lensa depannya juga masih kelihatan. Brand GoPro penting banget ya, penting. Orang beli GoPro salah satunya karena brandnya ya. Karena kalau fungsinya banyak juga action cam yang setara, fungsinya hampir sama. Tapi brand GoPro itu juga brand image juga salah satu buat kenapa GoPro itu laku. Selain juga dia itu banyak inovasi, banyak aksesorisnya, terutama aksesoris resminya nih banyak bagus-bagus kan. Yang lain tuh banyak ngekor aja gitu. Nah, oke, inilah review tentang aksesoris GoPro yang penting Anda miliki, terutama ini yang roll cage ya. Ya lupa ya, salah satu kelemahannya pakai case ini adalah ribet kalau mau ambil memory card dan ganti baterai, karena harus dibuka di sini, harus dibuka. Sama juga sih kalau pakai silikon yang lain juga sama, tapi ya itu harus dikorbankan demi tidak mengorbankan ini ya, keamanannya. Mungkin juga dengan begini nambah agak panas juga, itu sih kelemahannya. Ini adalah baterai ya, baterai dan charger dari GoPro. Ini kenapa penting? Ini bisa dipakai untuk Hero 8, Hero 7 sampai Hero 5 ya. Ini kenapa penting? Karena gini, action cam itu biasanya daya tahan baterainya lebih pendek dibanding aktivitas kita gitu. Jadi biasanya sejam atau lebih atau berapa, itu kan kita ngeroll tuh, itu suka habis walaupun kapasitasnya udah bagus juga sih. Nah, ini kita perlu bawa baterai cadangan, apalagi kalau kita berolahraga jauh atau berpetualang atau traveling yang agak lama. Itu pengalaman saya dengan berbagai macam action cam sih, nggak cukup dengan satu baterai aja. Nah, kalau di cas kan nunggunya 2 jam tuh. Nah, paling bagus adalah bawa baterai cadangan. Ini juga berlaku di kamera yang lain sih, kamera biasa maksudnya, itu juga butuh. Nah, ini GoPro yang Hero 8 tuh baterainya, kalau beli baterai aja itu sekitar 300-an ya, tapi kalau beli ini 800-an karena apa, ada chargernya. Nah, memang mahal di chargernya, tapi ini ori ya. Tapi kalau bagi mau yang budget, itu juga ada merek kayak Kingma segala macam yang harganya jauh lebih murah ya, mungkin sepertiganya gitu. Tapi saya GoPro-nya asli ya, ininya kita pakai yang asli juga nggak apa-apa lah. Selain ini juga bagus dan modelnya bagus, saya suka.
Ini ada juga yang tipe ininya warna hitam, itu agak lebih murah, sekitar 400 atau 500-an. Kita unboxing aja yang ini, yang bawahnya ada biru. Ini harga barunya sih udah 900, ada yang jual 1 juta. Ini saya masih dapat harga lama yang 800-an. Enaknya sekarang zaman online, kalau belanja itu bisa bandingin harga banyak seller. Nah, ini kita unboxing dari bawah. Isinya adalah satu baterai itu sendiri. Baterai itu imut kecilnya ya, sesuai itunya. Lalu ada kabel chargernya atau Type C. Sebenarnya kalau beli GoPro udah dapat, tapi kalau beli ini dapat lagi. Lalu ini chargernya nih, ternyata imut ya, tidak se-GoPro-nya lah, nggak segede yang dibayangkan. Lalu dapat apa nih? Oh, caranya ya. Jadi kalau kuning itu lagi ngecas, kalau hijau penuh. Nggak ada lagi. Sama ini buku manual. Nah, buku manual lah. Garansi segala macam. Nah, isinya begitu sih. Nanti paling ini dimasukin ke sini ya. Kalau ngecas ini dibuka aja. Ini baterainya. Nah, nanti kalau mau nyadar bentuknya begini GoPro. Nah, ini pinnya di sini masukin. Nah, nanti begini, terus ininya dicolokin sini. Ini ke steker deh. Jadi kayak sini, kayak ini nih kalau yang lagi ngecas. Jadi dengan baterai GoPro-nya dapat dari 2 baterai ya. Menurut saya udah lebih dari cukup lah. Ini ada tarikannya baterai, sama untuk narik dari kameranya juga biar gampang. Nah, itu ini menurut saya juga wajib ini ya, wajib dimiliki aksesorisnya. Selain yang aksesoris yang tadi itu, yang baterai ini ya krusial juga. Misal lagi misal saya nih sepedaan belum selesai rutenya, baterainya udah habis, itu juga PR gitu kan. Nggak mungkin juga kan sambil cas pakai powerbank, kan kabelnya ini. Tapi kalau punya baterai cadangan, kita bawa kan tinggal di switch baterai cadangannya, atau memorinya misal habis ya tinggal di switch memorinya gitu. Jadi bisa lanjut ngambil gambar. Oke, ini yang baterai. Selanjutnya yang akan kita bedah lagi aksesoris yang terakhir ini. Ini dia. Nah, ini aksesoris yang terakhir ya. Wadahnya sudah saya buang, cuma diplastikin gitu aja. Ulanzi mereknya. Ini adalah hard case ya. Kan GoPro sudah ada. Kenapa saya perlu beli ini? Ini kayak gini. Ini cuman kayak gini doang. Ini keras. Kenapa saya perlu ini? Jawabannya adalah karena untuk melindungin gini. Semua saya nggak pakai yang karet pelindung yang kemarin itu, yang tadi itu. Yang sebelumnya di review ini begini. Jadi ini sampai sini aja nih. Ini untuk kayak gini nih, aman. Nah, jatuhin aman gitu. Karena apa? Kan kita misal nggak pakai kan, kayak gini kan, langsung gini kan kena langsung. Kalau kesini kena lensanya. Nah, kalau pakai ini gitu. Kalau nggak pakai yang itu ya, protektif karet yang sebelumnya gitu. Jadi ini bagus. Harganya juga murah kok. Harganya sangat murah dibanding dengan ini, khusus dibuat untuk GoPro terbaru ya. Langsung ada lensanya di sini. Ini spesifik GoPro memang. Nah, itu deh aksesoris yang terakhirnya. Nah, itu tadi berbagai macam aksesoris yang menurut saya wajib dipunyai untuk mendampingi kamera GoPro Anda. Bagaimana menurut Anda ya? Mungkin beda orang, beda aktivitas pemakaian GoPro-nya, aksesorisnya bisa berbeda-beda. GoPro sendiri juga mengeluarkan paket-paket untuk aksesoris biasanya dengan wadah ini itu berbeda. Misal untuk travel ini, saya ini yang untuk sport, lalu ada yang untuk kebutuhan lain macam-macam. Nah, tapi ini kan menurut saya ya. Dan menurut saya itu yang penting gitu, bisa untuk sport, bisa untuk travel dan lain sebagainya. Jadi menurut teman-teman bagaimana nih? Jika ada masukan juga silahkan di kolom komentar.
Dan jika suka dan merasa video ini bermanfaat, silahkan like dan share teman-teman ya. Jangan lupa juga subscribe. Bagi yang sudah, terima kasih. Sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Saya Dian pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.